headset termurah dan terbaik sedunia ya menurut saya pribadi, yaitu mereknya dari yang punyanya Samsung. Kenapa menurut saya pribadi? Karena saya nggak suka headset yang karet ininya ya untuk telinganya ya, tapi lebih suka yang plastik kayak gini, jadi nyaman gitu. Kalau telinga tuh kayak terlalu masuk gitu ya, kayak kita lagi di dalam air jadinya. Nah, kebetulan ini saya lagi mau review Samsung ya. Samsung, jadi hati-hati teman-teman, banyak imitasinya Samsung ini. Headset Samsung ini sejuta umat ya, tapi banyak imitasinya, makanya karena banyak imitasi jadi banyak orang nggak suka sama headset Samsung ini. Padahal headset yang orinya itu ya, itu enak banget daripada pakai headphone. Saya juga punya sih headphone di sini, saya punya wireless headset juga ada, headphone kabel juga ada di sini. Cuman nggak saya pakai, maksudnya jarang. Yang sering saya pakai Samsung ini nih. Samsung ini kenapa? Karena ini nih kita pakai setengah harian pun nggak pegel, nggak capek, nggak sakit kupingnya, karena bentuknya itu bener-bener bukan bulat ya bentuknya, jadi ngikutin lubang telinga tuh kayak gini kan. Nah, yang pasti ada tulisannya RL-nya, akan tahu jadi mana kirim makanan. Oke, sekarang saya jelasin dulu spesifikasi Samsung Ori atau KW ya. Yang pertama itu adalah Samsung Ori itu ya. Yang pertama itu yang made in Indonesia ini ya teman-teman, bukan made in Vietnam. Kalau made in Vietnam itu ya ini kabel RL-nya itu sama panjangnya, tapi kalau made in Indonesia kabel LR-nya beda. R lebih pendek daripada L kalau yang made in Indonesia ya. Pertama itu cara makainya gimana? Kalau sama panjang kan kayak gini biasanya kalian pakai kan kalau kayak gini lucu kan. Jadi kalau saya itu kabel L-nya ini pindah ke belakang, dililitin kayak gini sekali. Nah, jadi kayak gini makainya tuh. Jadi untuk nangkap suaranya juga lebih dekat antara mulut dan mikrofonnya kan. Oke, saya jelasin dulu yang ori apa enggak. Pertama, yang ori pasti ada tulisan Samsungnya di sini di setiap untuk telinganya ya. Terus ada LR-nya juga yang pasti ya. Ada tulisan Samsung di sini, ada tulisan Samsung juga di sini ya. Tulisannya ini ya timbul teman-teman ya, bukannya ditulis pakai tinta tapi timbul, bisa kerasa tuh di sini Samsung. Dan Samsungnya juga jangan lupa yang asli itu huruf A-nya itu kayak kayak huruf V kebalik ya Samsungnya ya. Huruf A-nya kayak huruf V kebalik, bukan huruf A bener-bener alfabet A. Kalau huruf A bener-bener alfabet A berarti ya palsu pasti ya. Pertama ya. Udah saya jelasin ya, yang made in Indonesia itu yang kabel R-nya lebih pendek daripada kabel L. Jadi beda panjangnya itu, beda panjangnya. Terus tulisan Samsung yang mana tulisan Samsung yang ori itu huruf A-nya itu kayak V kebalik ya, bukan kayak alfabet A. Oke, itu pertama. Yang kedua adalah di sini juga ada Samsungnya. Ini satu tombol ya teman-teman. Made in Indonesia pasti satu tombol, bukan 2 atau 3 tombol. Biasanya 2 atau 3 tombol itu made in Vietnam. Gitu. Jadi ada 3 made in di sini untuk Samsung. Ada Indonesia, Vietnam, sama China ya. Tapi kalau saya sendiri sih rekomen yang Indonesia sih, lebih nendang sih suaranya ya. Nanti kualitas suara saya jelasin nanti. Sekarang spesifikasi ori atau KW dulu. Nah, terus yang ori itu ada tulisan Samsung di sininya. Di tombol ini, satu tombol ini ada Samsungnya, sama Samsungnya jangan lupa huruf V kebalik, A-nya bukan huruf alfabet A ya. Terus di baliknya lagi di lubang mikrofonnya ada lubang kan, di sini ya lubang mikrofon ya. Terus di sini juga ada kerasa nih. Di sini bukan tulisan sih, tapi kayak ukiran gitu. Di sini ukirannya itu adalah Indonesia, bacaannya memang nggak kelihatan ya kalian ya. Indonesia, terus FM bawahnya Indonesia. Nah itu kalau ciri khas ori itu FM Indonesia. Itu ya, dari sini udah, dari yang atas udah, dari sini udah. Terus sekarang panjang kabelnya 1 meter. Ini panjangnya 1 meter kurang lebih ya. Panjang kabelnya itu 1 meter. Terus sekarang tinggal kualitas suara. Kenapa saya bilang ini the best? Karena saya udah berapa kali nyoba wireless headset. Wireless headset tuh bagus ya, nggak jelek teman-teman. Cuman kalau kita pakai untuk ngobrol atau podcast ya nggak masalah. Cuman kalau dipakai untuk nyanyi kayak saya itu, kalau wireless headset tuh pasti delay antara musik dan vokal tuh pasti delay rata-rata. Ya, latensinya itu beda-beda soalnya wireless headphone tuh. Makin banyak latensinya, makin banyak juga delaynya. Delay itu berarti antara musik dan vokalnya nggak sinkron, maksudnya itu ya. Nah, tapi kalau pakai wired headset kayak gini nih, yang berkabel ini, dia nggak akan delay karena langsung nyampe antara suara dan musiknya tuh pasti sinkron gitu ya teman-teman ya. Terus apalagi ya, kalau headphone itu kan kalau dipakai kelamaan kan suka pegel ya, suka panas, suka sakit telinga, suka pegel. Kalau ini sih saya pakai setengah harian, tadi dari live itu dari subuh sampai sore juga masih aman aja saya pakai headset yang kayak gini ya. Terus kenapa harus Samsung sih? Merek lain kan banyak. Iya sih, merek lain banyak, cuman kenapa Samsung yang ini ya, saya dari dulu suka Samsung sih daripada merek lain. Kenapa? Karena ini kualitas suaranya tuh seimbang ya, detailnya pun dapat. Caranya gimana? Cara kalian untuk ngetes itu headset atau handsfree atau headphone tuh bagus atau enggak, ketika punya atau beli, itu dengerin lagu Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody kalian dengerin ya. Karena kenapa? Itu udah detail. Bohemian Rhapsody kan lengkap ya, dari genre musik klasikal, rock ya kan, ballad, ada semua dalam satu lagu. Terus juga pembagian suaranya, frekuensinya, low, middle, high-nya ada semua di situ. Jadi kita bisa dengar jelas tuh, oh ini pecah suaranya, oh ini bassnya, oh ini middle-nya, oh ini treble-nya. Nah, di headset Samsung ini jelas, kita bisa dengar langsung jelas gitu ya. Stereonya, low-nya, middle-nya, sama high-nya, treble atau bass maksudnya tadi ya.
bisa jelas. Terus bassnya juga dapat teman-teman, bassnya nggak tipis, bassnya tebel, suara bassnya di sini, tapi treble-nya juga dapat, detil suaranya dapat di sini. Dan ini kalau di volume dimaksimalin di handphone nggak bakal pecah. Kalau yang asli gitu pasti nggak bakal pecah, pasti nggak akan pecah, suaranya tuh nggak ber gitu, nggak. Suara musiknya, soundnya tetap bulat teman-teman, walaupun dimaksimalin volumenya dari handphonenya atau dari smartphone-nya ya. Jadi yang asli itu ciri-cirinya, dan harganya itu beda-beda ya. Di keranjang saya itu kan ada beberapa pilihan dan beberapa shopper ya, beberapa toko di situ ya. Jadi kalian kalau saran saya sih di ini dulu, ditanya dulu ke penjualnya, tanya dulu ya sesuai ciri-ciri saya tadi ya, tanya dulu. Ini bener nggak tulisan Samsungnya kayak gimana yang di atas ya kan? Terus kabelnya R lebih pendek nggak dari L? Nah terus di tulisan di sininya di tombolnya tulisan Samsung nggak? Di bagian lubang mikrofonnya ada tulisan FM Indonesia nggak? FM Indonesia nggak gitu? Itu yang ditanya ya teman-temannya. Terus yang pasti tanya ini baru atau second, kadang kan ada yang copotan juga kan, yang refurbish gitu ya gitu. Terus yang pasti tanya dulu made ini Indonesia atau Vietnam atau China gitu ya. Kalau saya sih yang saya pegang ini Indonesia, karena saya selalu suka Indonesia, saya nggak cocok sama yang Vietnam karena ya nggak cocok aja dari fiturnya gitu ya. Saya lebih cocok ke yang Indonesia ini. Jadi kalau kalian mau beli ya coba aja tuh, banyak bervariasi harganya di keranjang kuning. Ya tanya tadi sesuai kriteria yang ori tadi yang saya sampaikan. Kalian coba sendiri kualitas audio daripada Samsung ini, bandingin sama headphone yang kalian beli atau yang kalian punya yang di bawah 500.000. Ini saya bilangin ya, ini kan nggak nyampe 50.000, ada yang harganya 18.000, ada yang harganya 30.000, ada yang harganya 50.000, 40.000-an kan gitu kan. Bandingin sama headphone atau headset yang harganya di bawah 500.000, misalkan di atas 200, udah beli headphone yang harga 300, bandingin aja sendiri kualitas audionya. Kalau headphone yang di atas 5.000 gimana ya? Kalau headphone di atas 500.000 ya udah pasti kualitasnya beda. Udah pasti kayak mereknya Audio Technica contohnya ya, udah pasti ya beda lah teman-teman. Kualitasnya pasti lebih bagus lah, harga kan juga udah di atas 500.000 kan. Nah gitu ya. Jadi kalau untuk headset yang murah dan nyaman dan memuaskan untuk audionya ya ini Samsung. Samsung adalah jawabannya sih dibanding merek-merek lain gitu ya. Karena murah, nggak nyampe 50.000 dan beda-beda sih. Jadi kalian nanti cek aja sendiri, tanya. Syukur-syukur kalau misalkan kalian cek di keranjang ini yang harganya cuma belasan ribu ternyata ori. Ya, seperti yang saya sampein gitu kan. Ya berarti bagus gitu. Dapat harga yang bagus gitu kan. Karena beda-beda ya seller jualnya ya harganya ya. Ada yang mahal, ada yang murah gitu kan. Jadi jangan sampai terkecoh, yang pasti mau mahal atau murah tetap harus ditanya kualitasnya. Oke, itu aja teman-teman, semoga bermanfaat.